Juni tanggal 6 Juni 2020 menumpang di rumah Ibu Dokter, lupa namanya. Kami pun berkumpul lah sama kawan-kawan alumni Al-Azhar, jamaah Ustadz Somad dan tim 35 orang membuat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kenapa kita buat lagi? Padahal sudah begitu banyak lembaga. Karena satu pikiran, mudah komunikasi. Alasannya itu saja, bukan mau kepentingan. Akhirnya berdirilah 6 Juni 2020. Kita inventarisir beban umat ini apa. Beban umat dakwah ke pedalaman tak sanggup. Akhirnya kita buat pondok di pedalaman. Untuk di Talang Mama kita buat 2 pondok. Satu mengambil pondok yang sudah lama, pondok Ibu Ika angkatan UIN, angkatan kami YIN 96. Yang satu lagi mendirikan di Durian Cacar. Yang di dalam Bagan Benio. Bagan Benio itu dari sini ke Duri, dari Duri ke Tasik Serai, sampai Tasik Serai tinggalkan mobil, berjalan kaki ke tepi danau, menyeberang masuk ke dalam agak sejam lewat Sungai Siak. Karena itu ditetapkan sebagai cagar biosfer hutan gambut terluas di dunia 700.000 hektar. Tidak boleh dibangun apa-apa. Anak-anak tak bisa sekolah, cuma SD. Kalau mau sanawiyah dia mesti keluar. Kita buatkan kelas dalam. Sekarang anak-anak bisa ngapal Quran. Sudah berjalan 2 tahun. Insya Allah tamat aliyah dia di dalam. Dia terserah mau kuliah kemana bisa. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyatukan orang yang sepikiran, yang mudah komunikasi. Inventarisirlah apa beban umat ini. Beban sekolah pedalaman. Kemudian bagaimana sekolah gratis. Maka sudah tahun keempat ini sekolah gratis. Laki-laki 25, perempuan 25. Ke depan anak-anak udah kelas 1 aliyah sekarang tahun ini. Berarti nanti mau dipikirkan bagaimana kuliah. 3, mengkuliahkan yang udah tamat. Yang dulu waktu kita masuk 2016, anak ini dibawa, ditampung di tempat Ayah Hamdan, Darul Muqamah, tamat. Sekarang dikuliahkan, tamat. Ini kalau anak ini tamat dalam 4 tahun nih, maka dia mesti kita siapkan pondoknya dalam 4 tahun nih, pondoknya mesti siap di kampung. Karena kalau dia nanti tamat balik ke Pekanbaru jadi Ustadz DMDI, tinggal kampung dia. Kita mesti menyediakan di kampung sana pondok dia, rumah dinas dia, karena dia pulang nanti nikah. Lalu kemudian gaji pokok. Sebagaimana di Bagan Benio bisa kita gaji 2,5 juta. Kerjasama antara yayasan dengan Basnas dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Sampai sekarang tidak pernah membawa proposal ke bupati, ke gubernur, ke wali kota, ke siapapun. Duit yang terkumpul laporan Ustadz Al-Nom Dinar 54 miliar. Bisa diaudit. Jadi penuhkan programnya semuanya 30. Sekarang 30 program. Termasuk nanti sore buka bersama 1000 paket. Selama Ramadan 500 paket disebar di daerah-daerah yang sulit, di antaranya di tempat bakar batu Tenayan. Dikirim guru mengaji ke sana, dikasih gaji pokok untuk ngajar ngaji. Untuk Ramadan kasih sekian ratus paket buka puasa. Jadi kita tidak merusak lembaga yang ada, tidak merusak MDI, tidak merusak IKMI, tidak merusak Ittihadul Mubalighin, tidak merusak. Lembaga-lembaga ini sebagai partner untuk meringankan beban umat. Sekarang kita inventarisir berapa beban umat ini, beban. Lalu kita kerjasama. Nah, itu. Jadi kalaulah kita berebut mau dapat duit dari Pemda dengan mendirikan lembaga, berebut-rebut, itulah nanti kita akan berpecah belah. Jadi silakan aja mau beberapa orang yang merasa dekat membuat macam kami. Saya pulang ke Pekanbaru, pertama kali masuk MDI, Ustadz Asrori. Saya ceramah di sini Kemenak, dibawa oleh almarhum Pak Zul Kifli R, dikenalkan dengan Buya Dahlan. Berhalanganlah Pak Jamrah
Suryan Jamrah tak bisa datang untuk mengisi di TVRI. Kata Ustaz Zulfadli, bisa menggantikan, bisa Ambo menggantikan Bang Amrit moderator. Kita merasa punya kedekatan, lalu kita buat lembaga. Tapi lembaga kita tidak merusak yang ada. Kedekatan, mudah kita komunikasi, kita buat. Lalu kita inventarisir apa beban di Pekanbaru. Jadi lembaga kita meringankan beban. Jadi ke depan siapa yang mau buat lembaga, bagi saya tak masalah itu. Makin banyak makin bagus. Tapi jangan itu dijadikan sebagai tujuan, dia sebagai kendaraan. Selama kita yang pakai sepeda, yang pakai ojek, yang pakai mobil, yang pakai motor, pakai kapal selam, pakai pesawat, helikopter, sampai ke tujuan. Yang membuat kita rusak ini berkelahi. Kata yang satu, mana lo bisa sampai pakai sampan, pakai kami lah pakai pesawat. Kata yang pesawat, mana lo bisa sampai, kami lah pakai kapal selam. Berkelahi situ tak sampai. Insya Allah lembaga ini kita perbaiki bersama. Wallahu a'lam.